Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Fitriani dengan NIM 210600668. Di sini saya akan membuat video pembelajaran, di mana video pembelajaran ini akan membahas mengenai model pembelajaran inovatif, dan di sini saya akan menggunakan model pembelajaran inovatif yakni problem based learning. Baik, sebelumnya di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu apa itu problem based learning. Problem based learning itu merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran di mana siswa akan dihadapkan dengan suatu masalah dan siswa tersebut akan dibiasakan untuk menghadapi masalahnya dengan pengetahuan dan keterampilan siswa itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, semangat ya semuanya. Oke, di sini Ibu mau bertanya nih. Di sini apakah ada yang tahu apa itu transportasi? Ya, transportasi. Ada berapa ya transportasi? Ada transportasi darat, kemudian ada transportasi laut, udara. Nah, untuk itu Ibu mau bertanya nih, siapa yang pernah naik motor? Iya, siapa yang pernah naik mobil? Oke, itu transportasi ya. Kemudian selain itu kendaraan apa aja? Ada transportasi darat, di darat ada mobil, ada motor, kemudian ada kereta api, iya. Terus ada apa lagi? Ada perahu, ada pesawat, dan masih banyak lagi ya. Baik, di sini Ibu akan bertanya terlebih dahulu, kendaraan apa yang sering kalian pakai atau kalian gunakan untuk pergi ke sekolah? Ya, ada yang menggunakan motor atau ada yang menggunakan mobil, ada juga yang menggunakan sepeda. Nah, sebenarnya Ibu menanyakan hal ini karena ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai rambu-rambu lalu lintas. Siapa di sini yang pernah melihat lampu lalu lintas atau rambu-rambu lalu lintas yang ada warna kuning, ada warna merah, ada juga warna hijau seperti gambar di sini. Ya, nah, tujuan dari pembelajaran pada hari ini itu Ibu harap kalian itu bisa mengidentifikasi apa saja simbol-simbol pada rambu-rambu lalu lintas. Kemudian kalian juga bisa menceritakan dan memaknai apa saja rambu-rambu lalu lintas dengan benar. Baik, di sini siapa yang pernah lihat lampu lalu lintas, di mana di situ ada lampu warna merah, ada lampu warna kuning, dan juga ada lampu warna hijau. Nah, biasanya kalau merah itu artinya adalah berhenti, kalau kuning hati-hati, dan kalau hijau iya maju. Oke, tapi sebelumnya kalian lihat dulu ya video yang akan Ibu tampilkan di sini. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Baik anak-anak, tadi kalian sudah melihat kan bagaimana video yang telah Ibu tampilkan. Nah, apa yang terjadi pada video tersebut? Ya, ada yang kecelakaan. Nah, mengapa sih hal itu terjadi? Ada yang bisa jawab? Ya, betul. Karena orang tersebut melanggar rambu-rambu lalu lintas, di mana yang seharusnya jika lampu lalu lintasnya berwarna merah itu harusnya berhenti, tapi pengendara tadi malah
melanggar, jadinya terjadi kecelakaan. Baik anak-anak, tadi kalian sudah melihat ya, dan juga kalian sudah bisa mengidentifikasi apa saja makna-makna yang ada pada lampu lalu lintas, dan kalian bisa melihat dan juga memaknai dari tiap-tiap lampu tersebut. Oke, untuk selanjutnya ada rambu-rambu lalu lintas seperti pada gambar ini. Nah, sebelum Ibu jelaskan, kalian simak terlebih dahulu ya video yang akan Ibu tampilkan. Disimak ya. Baik anak-anak, tadi kalian sudah bisa melihat dan juga menyimak apa yang ada dalam video yang sudah Ibu tayangkan. Nah, di sini ada yang tahu kenapa ibu-ibu tadi ditegur oleh Bapak polisi? Ya, kenapa? Iya, karena ibu tersebut melanggar rambu-rambu lalu lintas. Ya, seperti lambang. Iya, ini itu merupakan lambang dilarang parkir. Tapi ibu-ibu itu melanggar. Dia malah parkir di area situ. Seharusnya dia parkir di area yang ada rambu-rambu lalu lintas seperti ini. Iya, jadi dia tidak akan ditegur sama Bapak polisinya. Baik, jadi anak-anak tadi ada rambu lalu lintas dilarang parkir. Nah, di situ itu merupakan rambu larangan, di mana rambu larangan itu memiliki ciri-ciri apa? Ya, kita lihat ya gambarnya. Ini latarnya berwarna merah. Kemudian ada lambang rambunya berwarna hitam, dan ada garis yang menandakan bahwa di situ itu tidak boleh parkir. Ya, jadi ciri-ciri pada rambu larangan itu yaitu latarnya berwarna merah, kemudian lambang pada rambu-rambu tersebut berwarna hitam. Jadi ingat ya, jika ada rambu lalu lintas seperti ini, maka kalian tidak boleh parkir. Dan jika kalian melihat rambu lalu lintas yang latarnya berwarna merah, itu tandanya masuk ke dalam rambu larangan. Oke, di sini ada dua rambu lagi, ada rambu perintah dan juga ada rambu peringatan. Nah, sekarang Ibu mempunyai video lagi dan kalian simak ya. Nah, anak-anak, apakah ada yang tahu kenapa yang ada di foto itu tuh bisa terjadi gitu? Ya, masalahnya karena para pengguna jalan tidak mematuhi aturan yang ada pada rambu-rambu perintah. Itu merupakan rambu-rambu perintah. Jadi, jika kalian melihat rambu-rambu perintah seperti itu, maka kalian harus mengikuti arahan pada rambu-rambu tersebut. Dan rambu-rambu tersebut itu menandakan bahwa kita sebagai pengguna jalan harus mengitari bundaran terlebih dahulu. Nah, jika tidak, maka kejadiannya akan seperti tadi. Oke, kemudian kita bisa melihat gitu ya, mana rambu-rambu perintah dan mana rambu-rambu larangan dan mana juga rambu-rambu peringatan. Nah, kalau untuk rambu-rambu perintah ini, ciri-cirinya itu latarnya berwarna biru dan juga rambu larangannya, rambu perintahnya itu berwarna putih. Nanti jika kalian berada di jalan dan kalian melihat rambu dengan ciri-ciri berlatar biru, maka itu termasuk rambu-rambu perintah. Pinter. Baik, sekarang kalian sudah bisa mengidentifikasi dan juga memaknai berbagai macam rambu-rambu lalu lintas yang ada pada
video, gambar, dan juga kita tadi sudah bisa menyimpulkan bagaimana jika kita melihat rambu-rambu larangan, rambu-rambu perintah, rambu-rambu peringatan. Nah, untuk itu sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok dan nanti Ibu akan memberikan seperti soal ataupun lembar jawaban untuk kalian jawab dan kalian isi, di mana di dalamnya itu terdapat beberapa rambu-rambu lalu lintas dan Ibu harapkan kalian bisa memaknai dan juga mengidentifikasi apa saja makna dan juga simbol-simbol yang ada pada soal yang telah Ibu berikan. Kalian nanti hasil dari soal yang telah kalian kerjakan dikumpulkan dan untuk itu Ibu berikan waktu dari sekarang. Baik, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan dan akan Ibu simpulkan bahwa pada rambu-rambu lalu lintas itu terdapat 3 rambu-rambu lalu lintas. Yang pertama itu ada rambu larangan, di mana ciri-cirinya itu berwarna merah, latarnya berwarna merah dan simbol rambu larangannya itu berwarna hitam. Pintar. Yang kedua, ada rambu peringatan, di mana latar dari rambu-rambu tersebut berwarna kuning. Kemudian simbol pada rambu peringatan itu berwarna hitam. Pintar. Kemudian yang ketiga ada rambu perintah. Rambu perintah ini memiliki ciri-ciri dengan latar berwarna biru dan simbol pada rambu perintah itu berwarna putih. Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian bisa mengikuti pembelajaran yang telah Ibu berikan. Kemudian jangan lupa kalian harus tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada pada jalan dan juga kalian telah mengetahui bagaimana konsekuensi apabila kalian melanggar rambu-rambu lalu lintas tersebut. Cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dengan saya Mila Maharani. Kali ini kita akan membahas mengenai model pembelajaran Discovery Learning. Apa sih itu Discovery Learning? Yuk simak berikut ini. Discovery learning adalah proses untuk memahami suatu konsep dari materi secara aktif dan mandiri untuk kemudian diperoleh suatu kesimpulan. Pada metode ini, guru tidak secara aktif menjelaskan materi pada peserta didik. Lalu bagaimana sih discovery learning ini? Yuk simak terus. Tugas guru hanya memberikan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Selanjutnya, peserta didiklah yang harus menemukan, menyelidiki, dan menyimpulkan hasil temuannya sebagai modal untuk menjawab pertanyaan dari guru. Manfaat discovery learning adalah pemahaman peserta didik tentang suatu konsep dalam pembelajaran bisa bertahan lebih lama karena mereka memahami konsep tersebut secara mandiri melalui kreatifnya dalam menggali informasi. Discovery learning dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada free discovery learning, yaitu proses pembelajaran yang tidak disertai petunjuk atau arahan. Artinya, peserta didik harus memiliki kepekaan terhadap materi yang sedang dipelajari. Nah, yang kedua ada guided discovery learning, yaitu pembelajaran yang melibatkan peran guru sebagai fasilitator untuk menunjang terlaksananya pembelajaran.
Adapun langkah kerja model pembelajaran discovery learning terdapat 6. Yang pertama ada pemberian rangsangan atau stimulation. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. Yang ketiga, terdapat pengumpulan data atau data collection. Yang keempat, pengolahan data atau data processing. Yang kelima, pembuktian atau verification. Yang keenam, menarik kesimpulan atau generalisasi atau generalisation. Nah, sekarang contoh model pembelajaran discovery learning dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kita mengambil materi mengenai teks prosedur. Adapun sintaks dan kegiatan pembelajaran berkaitan materi teks prosedur sebagai berikut. Yang pertama yaitu stimulation. Dalam hal ini, peserta didik dikenalkan dengan kata-kata baru dengan gambar-gambar yang menarik. Kemudian, peserta didik menentukan mana kata yang sesuai dengan gambar yang ditampilkan oleh guru. Untuk selanjutnya, dengan model discovery learning ini, saya tidak cukup memberikan gambar saja. Karena materinya tentang teks prosedur, saya memberikan stimulasi kembali 2 video mengenai cara membuat makanan, yang mana dengan problem statement-nya peserta didik diberikan beberapa pertanyaan membimbing dengan menampilkan video tersebut. Seperti siswa bisa menemukan jenis video, apa yang ditampilkan, kemudian peserta didik juga mencari informasi. Peserta didik menemukan hal yang sama dari 2 video yang diamati. Untuk selanjutnya, antara keterkaitan gambar dengan video yang sudah khas, kita berikan stimulasi. Sebelumnya, peserta didik juga menentukan kata kerja pada video-video tersebut. Untuk data collection, pada tahap ini peserta didik diminta untuk mencari informasi yang relevan guna menjawab pertanyaan yang dirumuskan pada tahap problem statement tersebut. Untuk sintetis selanjutnya yaitu 4 data processing. Pada tahap ini, guru meminta peserta didik untuk berdiskusi dengan anggota kelompoknya untuk memproses informasi yang telah dikumpulkan oleh masing-masing anggota. Selanjutnya, yang kelima yaitu verification. Pada tahap ini, peserta didik melakukan presentasi terhadap pekerjaan yang sudah mereka lakukan secara berkelompok. Generalization. Pada tahap ini, peserta didik memberikan kesimpulan dari apa saja yang sudah dipelajari.